siapa intinya gini deh, gue sekarang ngomong kasar deh, siapa yang berduit itu yang akan dipepet sama dia, udah intinya gitu. Fitri Elis lu ngapain itu mawar sampai 200 lu pikir tabur bunga di kuburan Dodi, gila kan dulu ya. Mending lu check out aja. Udah intinya gitu, pokoknya siapa lagi berduit, siapa lagi cemerlang itu akan dipepet. Intinya dia kayak gitu ya. Dia berduit, dia kaya raya, dia mapan, itu yang akan dipepet. Jadi kalau misalnya ada berita perselingkuhan, itu amat sangat wajar. Karena apa? Karena pasti lu lihat, pasti ceweknya itu bukan orang biasa. Maksudnya gini, bukan orang yang kayak kerja kantor, cuman gaji maaf UMR, kayak gitu, bukan. Pasti dia bener-bener cewek yang entah pengusaha, entah cewek anak konglomerat, atau apa ya, pokoknya intinya orang kaya lah si ceweknya itu. Jadi kalau ditanya selingkuhannya mana, selingkuhannya tadi sih udah terlalu banyak. Dia biseks nggak sih? Bukan biseks lagi, dia itu bukan biseks lagi, udah kanan kiri semua dihabak, kanan kiri lepas, depan belakang, maju mundur tengah, semua itu dihabak gitu. Paham nggak sampai sini? Gila manja ya, ember ya. Jadi kalau kalian tanya apa skill selingkuhannya, gue bukan yang nggak bisa skill, tapi gue lebih ke ya bingung gue jadinya, karena udah saking banyaknya gitu. Kayak gini bukan mau ngejelekin si cowok atau mau buka aib, tapi lebih ke buka mata loh, si ceweknya ini kesian gitu loh gue. Tapi kan gue juga nggak mungkin bisa kayak ngeluarin bukti, karena gue ntar kena UU ITE ya kan kalau ngeluarin bukti kayak gitu kalau ceritanya. Jadi akhirnya sekarang semua terbukti bahwa dia nikah siri, terus terbukti dia menjadi simpenan war. Nah, bisa ketahuannya gimana? Kan aku telepon teman aku dong yang waria yang nyimpan si cowok ini. Aku tanya, lu gimana ceritanya kok bisa ketahuan sih? Jadi ternyata versinya si laki cerita ke si waria yang nyimpan dia ini, versinya gini. Jadi hari itu mereka orang pada pergi biasa mabora-mabora, si sang diva ini, si istrinya minta buka handphone, tumben katanya alasan buat nyetelin YouTube buat anaknya gitu. Akhirnya begitu dibukain, jeder galeri WhatsApp semua kebuka, tamat riwayat jenggut-jenggutan. Makanya di video yang rame yang beredar ada kata-kata si cewek ini bilang, dasar lu laki-laki gila Kenti gitu kan, gitu ceritanya. Nah sekarang orang rame-rame kan manggil aku, makanya jangan main-main sama mulut ratu di dunia entertain itu. Gue nggak butuh dukun, nggak butuh cenayang untuk tahu likuk seluk beluknya dunia entertain, nggak perlu. Cukup gue seorang, tinggal yang mana lu tunjuk orang. Kalau gue nggak tahu, gue akan diam gitu pemirsa. Oi, Adik gue, seperti itu kan siapa yang ngomong woi? Tante Kim ya? apa kalau Kan suara asli keluar ya? Woi, gitu ya? enggak, itu kesurupan tadi Hodam lagi. Oi. Begitu cerita. Dulu pernah dekat, terus si wanita ini tuh juga udah punya pasangan, udah tunangan lah, tinggal meritnya doang gitu. Tapi mereka berdua melakukan nikah siri karena mereka berdua tuh saling suka. Dan si cowoknya ini ironisnya lagi, dia juga, ya gue bilang dia kan asli desek, dia menjadi disimpanse sama war, alias sama apa ya bahasa halusnya ya, war itu sama best, disimpanse sama war sama best yang cukup senior, dan sumber dananya itu dari si best itu, asal kalian tahu. Jadi si war ini, si best ini ngasih kucuran dana lah ibaratnya ke si cowok ini. Nah cowok ini bantulah istrinya, bantulah keluarganya gitu. Ya baik sih, bagus sih, cuman caranya salah gitu. Tarik nafas, cantik banget ya gue sekarang, iyalah. Terus apa lagi ya? Dulu dia nyangkal banget kan, Nggak dianya sih yang nyangkal, sebenarnya lebih ke fansnya. Karena memang gini, di dunia entertain itu gue tidak butuh orang pintar, gue tidak butuh cenayang, gue tidak butuh paranormal untuk
membuktikan sesuatu. Karena apa? Karena gue juga orang lama gitu di entertain, tapi di balik layar. Dan gue tahu sedikit atau banyak apa yang terjadi. Si A dekat dengan siapa, si B dekat dengan siapa, gue tahu. Cuman gue kan selama ini lebih banyak diam. Dulu gue ditanya kenapa gue akhirnya bisa buka cerita, karena memang topiknya itu. Dan gue dikasih pertanyaan oleh host, ya gue harus jawab. Tidak mungkin gue tidak jawab. Dan itu pun gue perhalus banget jawabnya gitu. Dan apa lagi ya, tunggu, kenapa akhirnya bisa terjadi pernikahan itu sampai dikaruniai buah hati? Mau nyanyi. Aku batuk. Aku mau batuk tapi aku mau nyanyi. Boleh gak sih? Jadi gini, kenapa bisa akhirnya terjadi pernikahan? Karena memang pernikahan itu tidak didasari dengan rasa cinta yang sesungguhnya. Kok tapi bisa sampai punya buah hati? Nanti satu-satu ceritanya. Pernikahan itu terjadi karena mau nyanyi boleh gak sih? Ku hamil duluan, sudah bulan antara pacaran gelap-gelapan. Bukan itu perkaranya, bukan pacaran gelap-gelapan perkaranya. Aku mau nyanyi lagi boleh gak? Ku hamil duluan. Aduh, lagu siapa sih itu enak deh. Intinya gini, malam itu kan si cowok ini malam itu cowok ini tidak sadar ya, sedikit mabora, dan akhirnya namanya cowok sama cewek kan dalam ruangan, dan cowok ini ACDC ya. Cowok ini ACDC, terus cowoknya sedikit mabora, bertemulah dengan Dese inti dengan si perempuan ini. Akhirnya ya sudah terjadilah Scooby-Doo pau dan ternyata kecelakaan Hamidun duluan gitu, say. Nah, padahal kan cowok itu tidak punya nama ya, cowok itu tidak punya nama pada saat itu. Ada nama tapi nggak berkibar banget. Nah, sedangkan si ceweknya ini lagi on top, lagi bener-bener di puncak karirnya banget. Tiba-tiba ada gelar pernikahannya, akhirnya melejit gitu. Dan karena udah telanjur ku hamil duluan, merit. Padahal balik lagi cowok ini ACDC ya, cowok ini ACDC dan statusnya adalah simpanse war, simpanse best ya, simpanse war. Dan karena kan harta kekayaannya si cowok ini dari si war ini ngucur ke cewek ini, akhirnya cewek ini nggak tahu menau, akhirnya ya terjadilah pernikahan sampai akhirnya dikaruniai buah hati. Dan ternyata sekarang kandas.